Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratin Fadilah. Saya dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil resum materi acara PBAK tahun 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dilaksanakan selama 2 hari. Pada hari pertama, saya telah meresum 2 materi, sedangkan pada hari yang kedua, saya telah meresum 4 materi, dan totalnya ada 6 materi. Langsung ke resum pada hari pertama. PBAK tahun 2021 telah dilaksanakan dan diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan mahasiswa angkatan 2020 yang tahun lalu belum lulus PBAK. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, sedangkan Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, kemudian Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, terus Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, kemudian Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, kemudian Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Kemudian lanjut ke materi yang pertama, yakni materi akademik. Yang dimana pemateri tersebut adalah Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, Tarbiyah, dan Kedokteran. Kini UIN Maulana Malik Ibrahim sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim sedang memperbanyak event internasional mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal nasional. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan riset dan mempublish jurnal nasional dan internasional sebagai tugas akhir untuk mengangkat predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim memadukan pengetahuan umum dan agama untuk pembentukan karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan juga Mandarin. Kemudian ada rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Kemudian ada juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal karya ilmiah. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmail, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapat KHS, kartu hasil studi, di mana di sana
tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit pula. Semakin besar maka akan semakin banyak, alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yakni pemateri Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kemudian yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Dan yang ketiga, yakni menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, kalian bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMC. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi setiap semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi yang lainnya. Karena kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini tidak hanya pengetahuan umum saja, melainkan ada juga pengetahuan agama. Kemudian kita lanjut pada resum hari kedua, yakni pada materi yang ketiga, materi tentang DEMA. DEMA adalah singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi dan wakilnya adalah Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sendiri adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan juga sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kemudian materi yang keempat yakni Senat Mahasiswa atau SEMA.
SEMA diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA sendiri adalah advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, dan membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Kemudian tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA. Kemudian tugas SEMA yakni memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Kemudian memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas, dan melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yakni membentuk UUD yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk melaksanakan Pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Kemudian yang terakhir, menerima pembahasan usul PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi yang selanjutnya yakni materi yang ke-5 adalah UKM. Yang pertama yakni UKM Resimen Mahasiswa. Resimen mahasiswa berfungsi mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa dan menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa. Logo ada 2, yaitu logo Mahasurya dari provinsi dan Wiracaktiyuda dari UINMA. Arti lambang Wiracaktiyuda 811, 8 Kodam Brawijaya, dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Resimen mahasiswa membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Latihannya seperti lempar pisau, menembak, dan bela diri. Yang selanjutnya yakni UKM Pramuka. UKM Pramuka memiliki visi yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari. Tugasnya yakni rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, dan lookbook, dan memo. Yang selanjutnya yakni UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Yang selanjutnya yakni UKM GGB atau Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang tarik suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain. Dan tak lupa pula ilmu keorganisasian. Yang selanjutnya yakni UKM SR atau UKM Seni Religius.
lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Definisinya yakni ada kaligrafi, qiraah, MC, nasyid, sholawat, dan juga kamus. Kemudian yang selanjutnya ada UKM Teater yang berumur 35 tahun. Terdapat bidang musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Kemudian ada UKM Mapala Tursina, yakni organisasi pencinta alam. Organisasi ini mempunyai kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, dan lain-lain. UKM yang selanjutnya yakni UKM Unior atau unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis, meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya yakni latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan. Dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha mengurus Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan, dan lain-lain. Big event yaitu Kopma Fire, Bigman Regional Jatim, dan Bigsar. Unit usaha Kopma, minimarket, konter, tempat fotokopi, usaha catering. Selanjutnya materi yang terakhir yakni materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid MHum, anggota DPR RI. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga karena persepsi orang tua mereka, lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 T. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelik agar terselesaikan wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga Indonesia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.